Ambil wudhu ya Iya. dari air miracle water ini. Apa yang Ibu yakini dengan air ini, Ibu? Ya, yakin aja dengan Allah ya. Iya. Semoga apa yang diikhtiarkan bisa. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, semakin dekat kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau hari Natal. Saya mengucapkan selamat hari Natal buat saudara-saudara semua yang bersuka cita merayakan hari Natal. Biarlah hari Natal kali ini membawa sukacita yang lain daripada yang lain. Bahkan saudara mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan semakin nyata. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam anugerah, jangan pernah undur daripada Tuhan, dan jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Saudara, seorang ibu ya di THC, di tempat daripada Pastor Andi Simon, ibu yang bercadar mengambil air kesembuhan, air mujizat. Ibu Leni. Boleh nih ya. Nah, saya lihat tadi Ibu juga ngambil wudhu ya Iya. dari air miracle water ini. Apa yang Ibu yakini dengan air ini, Ibu? Ya, yakin aja dengan Allah ya. Iya. Semoga apa yang diikhtiarkan bisa terwujud. Jadi benar-benar ya. Iya. 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 Bahwa air ini Semua kan dari Allah. betul, Ibu. Iya. Jadi Ibu juga minum airnya ya. Ya, oke Bu. Terima kasih informasinya ya. Mari, mari Bu, mari silakan. Ya Bu. Iya, belum bisa nih. Iya. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa seorang yang tidak seiman dengan kita juga percaya dengan adanya kesembuhan lewat air, saudara. Dan kenapa terjadi demikian? Ada kebutuhan setiap manusia yang tidak bisa menolak sesuatu yang baik dari Tuhan, saudara. Itu sebabnya kalau kita melihat seorang ibu yang juga percaya kepada air kesembuhan, mengambil air lalu diminum, saudara, sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai kita kalah, iman kita kalah dengan ibu-ibu yang bercadar ini, saudara. Apalagi kalau Anda sebagai seorang pendeta, sangat disayangkan, ya. Nah, dan kesaksian yang kedua adalah seorang bapak yang divonis oleh dokter mengalami mengalami sakit jantung koroner, pembunuh nomor 1 di dunia, saudara. Bisa dipulihkan dan disembuhkan dan ditolong oleh Tuhan, diberikan Tuhan jantung yang baru. Dan proses mujizat yang terjadi dengan bapak ini sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa tanpa ketemu dengan Pastor Andi Simon, hanya dengan mengambil air kesembuhan, dan juga sering didoakan dari live daripada Pastor Andi Simon, maka terjadi mujizat. Saudara, kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Pernah seseorang berkomentar di video saya, lalu menyuruh saya untuk menyampaikan ke Pastor Andi untuk melakukan kesembuhan live. Dan sudah terjadi, sudah banyak kali terjadi. Kalau saudara masih mau meminta tanda, tidak yakin, saya mau katakan kepada saudara bahwa Anda tidak jauh beda dengan orang-orang Farisi yang hanya minta tanda kepada Yesus. Orang-orang Farisi sibuk mencari tanda, orang-orang Farisi sibuk meminta tanda, karena mereka tidak percaya. Sebenarnya mereka meminta tanda karena tidak percaya bahwa apakah ini benar berasal daripada Elohim, kuasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang Farisi itu, saudara. Sudah sangat jelas bahwa pelayanan Pastor Andi Simon itu berasal dari Tuhan, berasal dari Elohim, terjadi di dalam nama Yesus, saudara. Jadi tidak ada alasan lagi. Yang saya tahu, saudara, di Alkitab hanya ada 2 kuasa, yaitu kuasa dari Elohim atau kuasa dari setan. Tidak pernah ada sejarah bahwa kuasa setan mengalahkan kuasa Tuhan. Di video saya yang akan datang, saya akan menjelaskan pernyataan daripada seorang yang mualaf dari Kristen, lalu menafsirkan atau memutarbalikkan daripada Alkitab. Saya ingin menyampaikan kepada saudara semua bahwa
yang berasal daripada Tuhan itu tidak mungkin bisa bersatu dengan kuasa iblis. Dan sama sebaliknya, kalau kita menggunakan kuasa Tuhan, maka tidak ada kompromi. Iblis akan tersingkir dan iblis akan dikalahkan. Jelas janji firman Tuhan mengatakan bahwa oleh darah anak domba Elohim dan kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Mana mungkin Elohim lewat Yesus Kristus menyuruh kita untuk menggunakan kuasa itu dan menyuruh kita menjadi seorang iblis, saudara. Ini sesuatu yang ajaran yang tidak masuk akal yang dilontarkan oleh seorang yang meninggalkan Kristus dan memilih jalannya sendiri, saudara. Jadi semoga video ini bermanfaat buat saudara semua dan kita langsung lihat seorang bapak yang mengalami mujizat. Apakah Anda masih belum percaya, saudara? Kalau Anda belum percaya, segera bertobat dan saya mau katakan kepada saudara, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan mengerti kehendak Elohim. Selamat menyaksikan. Ya, nama saya Edi Londa. Dari mana, Pak? Dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pekerjaan apa, Pak? Kau tahu? Wira swasta. Wira swasta. Oke. Jadi saya datang kemari mampir meminta. Sudah kebiasaan saya kalau ke Balikpapan, saya sering mampir mengambil air di Geraha ini. Jadi sekalian ketemu dengan teman-teman di sini. Saya juga mau bersaksi bahwa pada tanggal 22 April saya dinyatakan oleh dokter bahwa saya masuk penyakit divonis penyakit jantung koroner. Oke. Jadi terus ya namanya kita kena penyakit ya pasti kita jadi sedih. Apalagi jantung koroner ya penyakit yang sangat mematikan. Jadi ya karena saya kepingin sembuh, jadi saya minta didoakan oleh pastor. Jadi segala upaya saya usahakan baik secara medis dan tentu lebih besar harapan saya kepada Tuhan saya yaitu Tuhan Yesus untuk campur tangan dalam pergumulan saya. Nah, saya jalani beberapa bulan, saya biasa mengisi form doa dan saya tidak pernah ketemu dengan pastor. Ya, saya percaya bahwa melalui walaupun tidak ketemu langsung, tapi melalui form doa, ya saya kirim form doa ke grup WA dan puji Tuhan hari ini saya ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Balikpapan, di Siloam, saya periksa jantung saya. Ternyata gejala vonis dokter yang bulan April kemarin, puji Tuhan hilang, dibuktikan hilang dengan ya, Pak, ini. ya? Iya, tidak ada. Ini kan sudah jelas bahwa PJK, penyakit jantung koroner ya, Oke. diagnosanya. Nah, terus kemarin juga sudah EKG. EKG-nya sudah bawa ya. Nah, terus ini EKG yang tadi, ini dinyatakan normal, ya. Ini normal. Ini 2 kali normal, ya. Jadi penyakit jantung koroner saya hilang, tidak ada lagi. Tidak lagi. Itu Bapak berapa kali ngambil air, Pak? Air doanya, kalau boleh tahu. Saya datang itu sudah Berapa bulan lah kurang lebih? ya. Sudah nyatakan dokter vonis sakit jantung koroner ya? Ya, semenjak itu kalau saya ke Balikpapan saya mampir ambil. Kemudian yang paling utama itu adalah yang harus percaya, kemudian sering ikut doa bersama pastor di jam 5 subuh yang kemarin itu. Oke. Sekarang kan jam 6 ya? Ya, jam 6. Ini, Live streamingnya pastor ya? Di live streamingnya pastor, kemudian sering juga kirim form doa. Sering form doa. Iya. Saya tidak pernah ketemu pastor, tidak pernah. Belum pernah ketemu pastor? Belum pernah. Belum pernah didoakan pastor langsung? Sudah pernah via WA. Via tapi, WA. Suaranya belum pernah. Belum pernah. Oh ya, berarti khusus untuk saya belum pernah. lewat form doa aja ya? Form doa saja. Form doa saja. Ya. Jadi sorry, Pak Londa ini didoakan belum pernah ketemu pastor langsung? Belum pernah. Hanya lewat form doa. Form doa. Ikutin live streaming setiap pagi. Iya. Sama ngambil air doa. Air doa itu aja. Itu aja. Itu aja. Bayangkan, penyakit jantung koroner, penyakit pembunuh nomor 1 di dunia, masih posisi nomor 1 di dunia, berbahaya sekali. Dan itu saya dikasih spare part baru dengan Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya, Pak ya. Dan hari ini Bapak periksa di Rumah Sakit Siloam Balikpapan dinyatakan tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Bapak lihat sendiri. Iya. Hari Jantungnya sehat ya? jantungnya sehat. Diperiksa tadi sehat. Ini ada Oke. EKG-nya. Saya tidak tahu apa kepanjangan EKG. Yang jelasnya ini rekamannya. Normal. Dokternya dokter, tidak usah sebut ya. Iya. Pokoknya ahli jantung. Ahli jantung ya. Sip. Jadi hari ini Tuhan Bapak Yesus dinyatakan memang hebat.